dijual ke kelompok yang dikendalikan oleh Larry Ellison, miliarder pro-Israel. Setahun yang lalu, hari yang kelihatannya biasa aja. Ada seseorang yang lagi jalan di Zurich, kota yang tenang, rapi, bersih. Nggak ada tanda-tanda yang bakal terjadi sesuatu yang aneh. Dia lagi cuma jalan sama salah satu tuan rumahnya, mau ke sebuah acara yang isinya diskusi soal genosida Israel di Gaza. Diskusi, ngobrol, bukan perang, bukan kerusuhan. Tapi sebelum sampai di lokasi, tiba-tiba mobil tanpa tanda pengenal berhenti. Polisi berpakaian preman turun. Nggak ada sirine, nggak ada penjelasan panjang, nggak ada drama kayak di film-film. Dia langsung diambil, dimasukkan ke dalam mobil, dan hilang. Kayak adegan penculikan. Tapi ini bukan kartel. Ini bukan mafia. Ini aparat negara di salah satu negara paling demokratis di dunia. Di dalam tahanan, intelijen Swiss coba menginterogasi dia. Tanpa pengacara, tanpa pendamping. Seolah-olah mereka lagi cari-cari alasan. Bukan karena dia bersalah, tapi karena mereka butuh dia terlihat bersalah. Dalam wawancaranya dengan akademisi Swiss, dia bilang dengan tenang, yang mereka lakukan itu seperti mencoba menulis alasan penangkapan setelah penangkapannya terjadi. Kayak bikin cerita belakangan supaya semuanya terlihat sah. Lalu 3 hari dia ditahan, terus diborgol, dimasukkan lagi ke mobil polisi, dibawa ke bandara, dan dideportasi. Selesai. Operasinya sukses. Dia nggak jadi bicara di acara itu, nggak jadi berdiri di depan publik dan membahas kejahatan Israel. Tujuan tercapai, tapi ada satu hal yang gagal. Mereka nggak berhasil bikin dia takut, nggak berhasil bikin dia diam. Dan ini yang bikin ceritanya menarik. Karena beberapa bulan kemudian, Pengadilan Administratif Zurich memutuskan penahanan itu melanggar konstitusi Swiss, melanggar konvensi hak asasi manusia Eropa. Artinya yang dia bilang dari awal ternyata benar. Lalu dia bahkan mengajukan pengaduan pidana terhadap pejabat kepolisian yang kemudian lewat penyelidikan parlemen disebut sebagai orang yang memerintahkan tindakan itu. Ini bukan cuma soal satu orang ditangkap, ini soal pola. Karena seperti yang dia bilang ke akademisi Swiss itu, apa yang terjadi padanya bukan kejadian unik. Ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pola yang makin kelihatan di negara-negara yang menyebut diri mereka barat. Jurnalis dibungkam, mahasiswa ditekan, aktivis diintimidasi. Terutama mereka yang berani ngomong soal Palestina, yang berani menyebut kejahatan Israel dengan nama aslinya. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa dia ditangkap, tapi kenapa suara seperti itu begitu ditakuti. Karena kadang yang paling berbahaya bukan senjata, tapi orang yang berani berdiri dan bilang, ini salah. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin dada agak sesak. Judulnya salah satu yang beruntung. Ironis banget, karena kalau ini yang disebut beruntung, kamu nggak mau tahu yang nggak beruntung itu yang kayak apa. Namanya Leka Cordia, perempuan Palestina, dan sekarang dia jadi orang terakhir yang masih ditahan di Pusat Penahanan Federal Amerika Serikat terkait protes di Universitas Columbia. Di tanggal 13 Maret tahun lalu, dia datang ke kantor ICE di New Jersey, salah satu kantor imigrasi. Dia pikir itu cuma pemeriksaan rutin, sukarela, datang, tanda tangan, lalu selesai. Tapi ternyata itu jebakan. Dari New Jersey, dia nggak dipulangkan. Dia diterbangkan ke Texas 1.500 mil jauhnya. Jauh dari rumah, jauh dari ibunya, jauh dari saudara laki-lakinya yang berkebutuhan khusus yang bergantung padanya. Bayangin itu, datang sendiri ke kantor pemerintah, lalu tiba-tiba dipindahkan ribuan kilometer tanpa persiapan. Di dalam fasilitas ICE, tempat dia ditahan, dia nulis sendiri di USA Today, tempatnya kotor, penuh sesak, nggak manusiawi. Dia tidur di dalam cangkang plastik yang mereka sebut perahu. Cangkang plastik dikelilingi kecoa dengan selimut tipis berbulan-bulan. Makanannya nggak layak, nggak ada makanan halal. Berat badannya turun drastis. Tapi yang bikin merinding justru kalimat ini. Dia bilang, namun saya menganggap diri saya sebagai salah satu yang beruntung. Beruntung karena dia lihat perempuan-perempuan lain datang dan pergi dari lorong itu. Lorong kesedihan katanya. Ada yang nggak mampu bayar pengacara, ada yang diabetes, ada yang kanker stadium akhir, ada yang pakai kursi roda, dan mereka semua terjebak dalam sistem yang dingin. Seorang hakim imigrasi sudah 2 kali memerintahkan pembebasannya. 2 kali. Tapi pemerintahan Trump memblokirnya dengan celah prosedural yang gak jelas. Kayak selalu ada tombol darurat yang bisa ditekan untuk bilang, tidak, dia tetap di sana. Padahal di pengadilan federal, praktik itu sudah banyak yang dinyatakan tidak konstitusional. Di bulan Septembernya,
Hakim Federal Amerika Serikat William G. Young memutuskan bahwa kampanye untuk menangkap dan mendeportasi mahasiswa serta dosen non-warga negara karena advokasi Palestina melanggar amandemen pertama. Kebebasan berbicara yang selama ini katanya jadi fondasi demokrasi Amerika. Dan Young bahkan bilang para pejabat terlibat dalam konspirasi yang melanggar konstitusi untuk menekan kebebasan berbicara. Konspirasi, bukan teori. Bukan spekulasi. Putusan hakim fokusnya ada 5 nama: Mahmud Khalil, Yoon Seung Chung, Mohsen Mahdawi, Rumeisa Ustruk, dan Badar Kansuri. Mahmud Khalil sendiri sudah lebih dari 3 bulan ditahan di ICE. Sempat ada putusan yang bilang penahanannya kemungkinan besar tidak konstitusional, tapi kemudian dibatalkan oleh pengadilan banding. Dan meskipun pemerintah nggak bisa secara sah menahannya lagi selama proses banding, nada mereka tetap santai. Seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan bilang secara terbuka, sepertinya dia akan pergi ke Aljazair, seolah-olah hidup seseorang cuma tiket penerbangan yang tinggal ditentukan tujuannya. Tapi Khalil bilang dia akan terus melawan lewat semua jalur hukum yang ada. Dan di titik ini, kamu mulai sadar, ini bukan cuma soal satu perempuan Palestina, bukan cuma soal satu mahasiswa, bukan cuma soal satu negara. Ini soal bagaimana kata-kata bisa dianggap sebagai ancaman. Soal bagaimana solidaritas bisa diperlakukan seperti kejahatan. Dan yang paling mengganggu, mereka nggak dipenjara karena kekerasan. Mereka dipenjara karena berbicara. Dan ketika berbicara dianggap berbahaya, mungkin yang benar-benar sedang dipertaruhkan bukan keamanan negara, tapi ketakutan negara terhadap kebenaran. Dan kalau kamu pikir ini cuma terjadi di Amerika, tunggu dulu. Karena Eropa, yang selama ini sering berdiri paling depan bicara soal HAM, ternyata juga punya cerita yang gak kalah gelap. Di kota Nice, Prancis, kota yang biasanya identik dengan laut biru, turis, dan matahari musim panas. Beberapa pekan yang lalu, pengadilan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada seorang perempuan bernama Amira Zaiter, pendiri kelompok aktivis Nice to Gaza. Kesalahannya? Sebuah unggahan media sosial. Dia menyebut salah seorang warga negara Prancis yang bertugas di tentara Israel sebagai genosidaire, pelaku genosida. Dan ketika berdiri di ruang sidang di depan hakim, dia nggak menarik ucapannya. Dia bilang, saya akan terus mengatakannya. Kalimat yang sederhana, tapi di beberapa tempat sekarang, kalimat seperti itu bisa bikin kamu kehilangan kebebasan. Dan ini bukan kali pertamanya. Bulan Juni sebelumnya, dia sudah dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda ribuan dolar. Awalnya bahkan 3 tahun, lalu dikurangi. Dia pertama kali ditangkap November 2024. Bukan karena kekerasan, bukan karena menyerang seseorang, tapi karena postingan di Twitter. Dan karena dia mengungkap identitas seorang tentara Israel yang kembali ke Nice setelah berada di Gaza. Menurut Civic Space Watch, kelompok pemantauan HAM yang didanai Uni Eropa, kasus ini masuk dalam pola pembungkaman terhadap aktivisme pro-Palestina. Dan di sini garisnya mulai kabur antara kritik terhadap negara dan tuduhan kebencian. Antara menyebut sebuah tindakan sebagai genosida dan dianggap melakukan ujaran kebencian. Pertanyaannya jadi berat. Apakah menyebut seseorang pelaku genosida otomatis antisemit? Atau ini soal siapa yang punya kuasa untuk menentukan narasi? Karena di satu sisi, pemerintah Eropa bilang mereka melindungi nilai demokrasi. Di sisi lain, aktivis dipenjara karena kata-kata. Dan mungkin yang paling bikin merinding bukan cuma hukumannya, tapi pesan yang dikirim. Kalau kamu terlalu keras mengkritik, kalau kamu menyebut sesuatu dengan istilah yang dianggap terlalu tajam, kalau kamu menyentuh isu yang sensitif, ada konsekuensinya. Dan ketika ketakutan mulai merayap ke ruang sidang, ke kampus, ke media sosial, kita harus mulai bertanya, apakah ini benar-benar tentang melindungi masyarakat dari kebencian? Atau tentang melindungi kekuasaan dari pertanyaan? Karena sejarah selalu menunjukkan satu hal. Represi jarang dimulai dengan membungkam semua orang sekaligus. Biasanya dimulai dari satu suara, lalu satu lagi, sampai suatu hari yang tersisa cuma sunyi. Kalau kamu pikir ini cuma insiden terpisah, tidak. Ini pula, namanya penindasan yang meluas. Beberapa bulan yang lalu, para ahli PBB sampai turun tangan. Mereka menyerukan kepada Jerman untuk menghentikan kriminalisasi dan penindasan kebebasan berbicara yang berkaitan dengan Palestina. Kalimatnya keras. Mereka bilang prihatin dengan pola kekerasan polisi dan penindasan nyata terhadap aktivisme solidaritas Palestina di Jerman. Jerman. Negara yang selalu jadi simbol never again. Negara yang trauma sejarahnya dijadikan fondasi moral Eropa modern. Tapi sekarang, aktivis pro-Palestina dipukul mundur. Demonstrasi dibatasi,
simbol dilarang. Dan yang lebih aneh lagi, bahkan berbicara di luar negeri pun bisa dianggap ancaman. Ada seseorang yang pernah mengalaminya di tahun 2024. Otoritas Jerman mengancamnya dengan hukuman penjara hingga 1 tahun dan denda. Kenapa? Karena dia mau berpidato di konferensi di Jerman. Bukan datang langsung, bukan berbicara di podium, tapi berbicara lewat internet. Bayangin itu, suara digital pun dianggap cukup berbahaya untuk diancam penjara, tapi dia tetap melakukannya. Cerita ini gak berhenti di Eropa. Di Australia, pemerintah memanfaatkan momentum tragedi serangan pantai Bondi pada bulan Desember. Saat publik masih trauma, saat emosi masih mentah, saat orang butuh rasa aman. Di momen seperti itu, undang-undang ujaran kebencian dipercepat. Sekilas terdengar mulia. Siapa yang mau membela ujaran kebencian? Tapi menurut APAN, Jaringan Solidaritas Australia Palestina, undang-undang itu secara dramatis memperluas kekuasaan negara untuk mengawasi kebebasan berbicara, berorganisasi, dan melakukan protes. Definisinya samar, mekanisme penegakannya luas. Dan di ruang abu-abu seperti itu, yang paling mudah dikriminalisasi adalah advokasi politik, terutama pengorganisasian pro-Palestina, terutama penentangan terhadap genosida dan apartheid Israel. Dan di sini kita mulai melihat pola global. Amerika, Prancis, Jerman, Australia, benua berbeda, bahasa berbeda, sistem hukum berbeda, tapi nadanya sama. Kalau kamu berdiri terlalu keras di sisi Palestina, ada harga yang harus dibayar. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, tapi soal prinsip paling dasar. Kalau demokrasi benar-benar kuat, kenapa begitu takut pada demonstrasi mahasiswa? Kenapa begitu panik dengan unggahan media sosial? Kenapa begitu gelisah pada pidato Zoom? Karena biasanya, negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Yang takut adalah yang merasa ada sesuatu yang harus disembunyikan. Dan ketika hukum mulai lentur tergantung siapa yang dikritik, itu bukan soal lagi keamanan, itu soal kekuasaan. Dan sejarah selalu mencatat satu hal yang sama. Represi tidak pernah dimulai dengan suara mayoritas. Ia dimulai dengan membungkam yang minoritas, lalu perlahan membuat semua orang belajar untuk diam. Sekarang kita ke Inggris. Negara yang suka banget ngomong soal kebebasan, Magna Carta, demokrasi parlementer, tradisi panjang hak sipil. Tapi di jalanan London hari ini, realitanya terasa beda. Orang bisa ditangkap karena cuma megang papan yang bertuliskan genosida, atau karena menunjukkan dukungan pada Palestina Action, kelompok protes yang oleh pemerintah langsung dilabeli sebagai teroris. Tanpa proses panjang di mata publik, tanpa ruang abu-abu, labelnya ditempel, selesai. Dan ini bagian yang absurd. Seseorang bisa berdiri di jalan Inggris dengan papan bertuliskan, saya mendukung genosida. Dan itu tidak otomatis membuatnya diborgol. Coba cerna itu pelan-pelan. Menentang genosida ditangkap, mendukung genosida bebas. Aktivis yang terkait dengan Palestine Action sekarang banyak yang dipenjara dalam waktu yang lama. Belum terbukti bersalah, belum dihukum secara sah, tapi sudah dikurung. Dan kondisi di dalam begitu berat sampai beberapa tahanan memilih mogok makan. Mogok makan bukan aksi simbolik sehari 2 hari. Ini mogok makan yang mengancam nyawa. Karena mereka merasa itu satu-satunya cara untuk memaksa pemerintah mendengar, untuk meringankan kondisi mereka, untuk membatalkan kontrak senjata dengan Israel. Salah satunya Umar Khalid. Dia mengumumkan akan berhenti mengonsumsi cairan. Sebelumnya dia sudah 2 minggu menolak makan. 2 minggu. Tubuh manusia punya batas. Dan ketika seseorang rela mendorong tubuhnya sampai ke batas itu bukan karena iseng. Itu karena merasa tidak ada pintu lain yang terbuka. Lalu ada Momodou Taal, mahasiswa doktoral Universitas Cornell. Sebelumnya dia sudah terpaksa meninggalkan Amerika Serikat karena advokasinya untuk Palestina. Dan pekan itu, saat mendarat di Bandara Heathrow, London, dia ditahan, diinterogasi berjam-jam sebagai warga negara Inggris di bawah undang-undang terorisme. Tentang apa? Tentang pandangan politiknya. Laptop dan telepon disita. Belum pernah didakwa melakukan kejahatan apapun, tapi diperlakukan seolah-olah pikiran adalah ancaman keamanan nasional. Taal menyebutnya sebagai penyelidikan rasis, upaya untuk mengintimidasi dan menghukum seseorang karena membela kebebasan dan menentang pembantaian massal. Dan di titik ini, pola itu makin jelas. Bukan cuma satu negara, bukan cuma satu kasus, tapi gelombang di mana solidaritas dianggap radikal, di mana empati dianggap subversif, di mana kritik dianggap ekstremisme. Dan mungkin yang paling mengganggu bukan cuma tindakan negara-negara itu, tapi betapa cepatnya publik terbiasa. Berita demi berita lewat, penangkapan demi penangkapan, undang-undang demi undang-undang, dan perlahan standar kita turun. Yang dulu terasa mustahil, sekarang terasa normal. Yang dulu bikin marah, sekarang cuma bikin lelah. Dan mungkin itulah yang paling berbahaya. Bukan ketika orang berteriak, tapi ketika orang berhenti bereaksi. Karena sejarah tidak berubah dalam satu malam. Ia berubah saat orang-orang mulai percaya bahwa membela kemanusiaan terlalu beresiko. Dan saat itu terjadi, sunyi bukan lagi ketakutan. Sunyi adalah tujuan.
Sekarang kita masuk ke bab yang lebih sunyi. Bukan lagi soal borgol, tapi soal layar, soal algoritma. Soal apa yang kamu lihat dan apa yang tidak pernah sempat kamu lihat. Represi ini berjalan beriringan dengan sesuatu yang lebih halus, perluasan sistem sensor. Beberapa waktu lalu, pembubaran paksa dan penjualan TikTok akhirnya selesai. Aplikasi yang selama ini jadi ruang besar bagi suara-suara alternatif dijual ke kelompok yang dikendalikan oleh Larry Ellison, miliarder pro-Israel. Keluarganya juga baru saja mengambil alih CBS News, media arus utama, platform sosial, narasi, semua perlahan terkonsolidasi. Dan mungkin sebagian orang bilang, ya itu kan cuma bisnis. Tapi dalam dunia di mana opini publik dibentuk oleh apa yang muncul di layar, kepemilikan bukan hal kecil. Sementara itu, Kepala Anti-Defamation League, organisasi yang mengklaim melawan kebencian, tertangkap kamera sedang membahas upaya untuk memantau dan mengganggu kelompok sayap kiri serta kelompok solidaritas Palestina dan melaporkannya ke FBI dengan dalih memerangi ekstremisme. Kata ekstremisme sekarang jadi kata kunci, elastis, bisa ditarik kapan saja, kemana saja. Siapa yang menentukan batasnya? Siapa yang menentukan kapan kritik berubah jadi ancaman? Semua ini terjadi di bawah pemerintah yang terus menyebut dirinya demokratis, yang berbicara lantang soal kebebasan berbicara, hak asasi manusia, nilai-nilai universal. Tapi ketika nilai itu berbenturan dengan kepentingan politik, tiba-tiba jadi fleksibel, tiba-tiba bisa ditunda, tiba-tiba bisa dikecualikan. Dan ini yang bikin merinding. Sensor modern tidak selalu terlihat seperti buku dibakar di alun-alun kota. Kadang ia datang dalam bentuk perubahan algoritma, akun yang dibatasi, video yang tidak direkomendasikan, topik yang sensitif, pelan, hampir tidak terasa. Sampai suatu hari kamu sadar suara-suara tertentu menghilang. Bukan karena berhenti bicara, tapi karena tidak lagi diberi ruang untuk didengar. Dan ketika media, platform, dan lembaga lobby bergerak dalam arah yang sama, pertanyaannya bukan lagi soal kebebasan berbicara, tapi kebebasan siapa yang dilindungi. Karena demokrasi bukan diuji saat kita membela suara yang kita setujui. Ia diuji saat kita membela hak berbicara. Bahkan untuk suara yang membuat kekuasaan tidak nyaman. Dan kalau kebebasan hanya berlaku selama tidak menyentuh isu tertentu, mungkin itu bukan kebebasan. Mungkin itu hanya ilusi yang dijaga rapi, dengan sensor yang tidak terlihat, dengan ketakutan yang tidak diumumkan, dengan sunyi yang perlahan diprogram. See you di cerita berikutnya.